Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali datang bersyukur kepadamu atas cintamu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam seluruh hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk senantiasa agar mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati kami, pikiran dan tindakan kami agar mampu meneladan seluruh firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Dan semoga kami juga berusaha berjuang menuju nyatakannya lewat usaha kami mengejar kekudusan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin pernah mendengar pandangan dari orang lain bahwa segala sesuatu yang sudah, sedang, bahkan yang akan terjadi merupakan karya misteri dari Tuhan. Pandangan ini mungkin juga mempengaruhi pemahaman kita tentang permasalahan dan pergumulan hidup yang terjadi pada kita. Kita sering berpikir bahwa pencobaan yang sedang kita alami sepenuhnya terjadi karena Tuhan menginginkan hal itu terjadi pada kita. Alhasil, kita sering menyalahkan Tuhan atas kesulitan dan permasalahan yang sedang kita hadapi. Dalam perikop Injil Lukas yang disajikan kepada kita hari ini, Yesus membuat perumpamaan tentang tuan rumah dan para undangan. Tuan rumah itu mengumpamakan Allah dan para undangan adalah manusia yang dipanggil untuk diselamatkan. Di situ ditampakkan secara jelas bahwa Allah tidak menentukan nasib, keadaan, penderitaan, persoalan atau masalah yang ada pada setiap orang. Manusia bebas menerima maupun menolak undangan keselamatan yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Jika kita melihat lebih seksama bacaan Injil hari ini, kita dapat menemukan alasan-alasan mengapa manusia menolak rahmat atau menolak undangan keselamatan dari Allah itu. Salah satu yang paling sering terjadi ialah keterikatan pada pekerjaan dan harta benda. Dengan terlalu sibuk bekerja, mengurus hal-hal duniawi dan mengejar segala sesuatu kenikmatan, mencari materi, kita menjadi lupa akan tujuan dan panggilan hidup kita yang utama, yaitu memuji dan memuliakan Allah. Kesibukan akan hal-hal duniawi sering menenggelamkan kita pada kehidupan tanpa penghayatan akan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan. Kita bahkan mungkin menjadi lupa akan relasi bersama keluarga, orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita abaikan. Hingga ketika persoalan permasalahan, cobaan datang, kita menjadi bingung. Dan mulai menyalahkan Allah atas segala sesuatu yang terjadi kepada kita. Saudara dan saudari yang terkasih, Allah telah memberikan kepada manusia anugerah yang sangat besar, yaitu kehendak bebas. Dengan kehendak itu, manusia bisa menolak atau bahkan menentang rahmat yang diberikan Allah secara cuma-cuma. Tindakan kita yang menolak rahmat Allah seringkali menjadi jalan yang menuntun kita pada penderitaan dan pergumulan hidup. Maka dari itu penting bagi kita untuk merenungkan persoalan maupun permasalahan yang sedang kita alami. Apakah ini benar-benar terjadi sepenuhnya karena kehendak Tuhan atau karena kita sendiri yang tidak mau menerima tawaran undangan Allah atau menolak rahmat Allah itu sendiri. Dengan bacaan hari ini, kita diajak untuk menyadari dan menanggapi rahmat yang telah diberikan Tuhan kepada kita.
rahmat atau undangan keselamatan itu tidak akan berbuah apabila kita menutup diri dengan kesibukan-kesibukan dan keterikatan-keterikatan akan hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari Allah itu sendiri. Bapa sumber segala rahmat, kami bersyukur atas rahmat terbesar yang Kau berikan kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga melalui teladan hidupnya kami pernah melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi yang menghalangi kami dalam menjawab undangan keselamatan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.